Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut, saya juga mau mengucapkan selamat merayakan Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga Idul Adha menjadi berkah ya buat kalian semua masing-masing. Dan sebelum lanjut juga, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, IHSG itu masih sama ya dengan yang terakhir kali saya bahas, yaitu hari Jumat. IHSG itu reboundnya bagus, yang which is itu menandakan kalau support ini cukup kuat. So index maybe akan bergerak sideways terlebih dahulu dengan support di 6480 sampai skenario terburuk indeks maybe bisa ke 6300-an ya. Itu skenario terburuk. Jadi di range 6500 sampai 6300 menurut saya itu indeks udah boleh untuk dicicil beli. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga salah satu mover ya, sektoral IHSG, yaitu sektor financial. Kita lihat chartnya gimana. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat dari segi chart IDX Finance itu chartnya bisa dibilang jelek teman-teman ya, bisa dibilang jelek. Trennya udah mulai bergerak turun, kemudian di sini dia baru saja jebol pattern yang jelek. Ya, di sini ada head and shoulders kalau kita perhatikan. Nah, ini IDX Finance ada head and shoulders, which is ini adalah movernya IHSG. Dengan target penurunan sebenarnya udah kecapai. Ya, ini target penurunnya sebenarnya udah kecapai, pas banget di situ. Kemudian dia udah mulai rebound sebenarnya. So kalau dari segi teknikal dia masih ada peluang rebound sampai ya at least 1450-an ya. Ada peluang technical rebound sampai ke situ. Habis itu harusnya dia turun lagi ya. So untuk saat ini blue chip itu menurut saya belum menarik ya. Untuk trading terutama ya, blue chip itu belum menarik. BBNI, BBRI, BBCA, BMRI, BBTN itu menurut saya belum menarik ya untuk saat ini untuk kita perhatikan. Terus ya, yang sektoral yang mulai menarik itu sebenarnya IDX teknologi ya. Sorry. Nah, IDX teknologi secara sektoral ya, ini sebenarnya udah mulai menarik. Dia udah konsol lumayan lama ya. Dan di sini sebenarnya sempat kita gambar sebuah pattern sebelumnya, tapi ini udah beberapa kali false break ya. Di sini sempat break false, di sini dia juga sempat break false. Nah, kemudian kalau kita hapus dulu ini semua, ini looks like ya, ini saham teknologi ini gerakannya akan seperti ini. Ini ada potensi membentuk chart pattern baru. Yaitu ascending triangle. Ini menurut saya IDX teknologi ya, itu udah menarik buat teman-teman perhatikan. Dia udah konsol lumayan lama. Jadi bisa lah ya, I think dia ada peluang naik 10-20%an untuk IDX teknologi. Beberapa udah pernah kita bahas pada hari Kamis dan udah mulai rebound juga. Nah, hari ini kita akan bahas juga ya beberapa, cuma lebih detailnya kita akan bahas minggu-minggu inilah ya buat saham-saham teknologi. Kita lihat respon market berikutnya. Oke, kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu ADMR.
ADNR ini beberapa hari yang lalu ya pernah kita bahas, dan ini berjalan sesuai dengan analisa teman-teman. Dia rebound tepat di support minor di 1650, habis itu hari Jumat kemarin dia naik 3% lebih, ditutup di level 1760. Oke, kalau kita perhatikan ya, kalau kita pakai time frame kecil, ini ada peluang ya, ada peluang buat ADNR lanjut at least sampai 2000 ya, ke MA200-nya. Ini ada pattern kecil yang terbentuk, yaitu inverted head and shoulders. Peluangnya ada teman-teman, dengan neckline di 1800. Kalau seandainya ADNR mampu break dari 1800, maka 2000 itu harusnya bisa disentuh oleh ADNR, or ya kalau teman-teman beruntung dia bisa kembali ke 2200-an. Ya, so buat teman-teman yang sebelumnya udah beli di sini, ADNR bisa buat teman-teman hold. Nah, kalau teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang, entrylah dengan dana tipis ya, dengan porsi kecil, dengan kenaikan ke 2000 atau maksimal itu dia bisa ke 2200-an. Kalau untuk uptrend lagi menurut saya berat ya. Berat ini just for ini cuma untuk technical rebound doang ya, teman-teman. Seperti yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya juga. Kemudian ada Indi. Nah, Indi ini juga sama teman-teman. Dia rebound tepat banget di support yang kita gambar sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang udah entry, ini Indi masih ada peluang lanjut naik, maybe ke 2500 ya. Just sampai situ dulu. Kalau untuk naik lebih tinggi lagi menurut saya belum ya. Nah, kalau kita ke time frame kecil, Indi juga sebenarnya break pattern cup and handle di sini. Ini sebenarnya ada pattern kecil yang di break juga oleh Indi, yaitu pattern cup and handle. So, Indi seharusnya ya dia bisa lanjut naik sampai 2500 tepat di resisten itu. Jadi buat teman-teman kalau mau beli di harga sekarang di 2330, teman-teman bisa pasang stop loss under 2300 ya. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya udah beli di sini, teman-teman bisa hold saham ini sampai 2500 ya. Kalau di situ kelihatan dia gagal break, teman-teman bisa taking profit. Ini udah ya 10%-an, itu udah bagus sih ya. Jadi ada potensi ini buat trading jangka pendek aja teman-teman ya. Kalau untuk swing trader ini sebenarnya udah jelek ya. Dan kalau beneran ya dia gagal break dari 2500 ya, potensinya dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau dia gagal break dari 2500, kalau dia naik ya, seandainya dia benar naik ke 2500, habis itu dia gagal break dari situ, kemudian turun lagi, maka support di 2000 itu 70% akan dijebol oleh Indi. Jadi untuk saat ini, Indi is just for trading jangka pendek aja ya. Kemudian ada BBYB. Nah, BBYB minggu lalu ya, hari Kamis kalau nggak salah, ini BBYB pernah saya bahas buat nyari technical rebound 10-20%. Ternyata besoknya dia naik 14% lebih, which is target pertama, artinya udah kecapai teman-teman ya. Nah, BBYB ini naiknya bagus, volumenya meningkat, dia juga break resisten. Kalau kita perhatikan dia break resisten, dia break falling wedge-nya, dia juga break di sini double bottom dengan bottom kedua yang lebih rendah, which is ini bagus. So, sebenarnya BBYB itu masih ada peluang lanjut sampai 1300, which is itu ada gap kecil di 1300. Jadi dia masih ada peluang lanjut sampai sini.
Jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah beli ya BBYB ini masih layak buat teman-teman hold. Nah, kalau yang baru mau entry, support saat ini untuk BBYB itu di 1150 sampai 1130. Kalau masih bertahan di atas itu, bisa teman-teman praktekkan untuk entry ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 1000 under 1100 atau di bawah 1130 ya. Sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. I think ini masih ada ruang naik ke 1300, habis itu maybe koreksi dulu. Nah, kalau koreksinya itu ketahan, maka ada peluang dia untuk uptrend lagi ya. Kalau koreksinya lanjut dalam, maka BBYB akan melanjutkan pola downtrendnya ya. Jadi untuk saat ini ya, ini masih sistemnya spekulatif beli teman-teman, masih sistemnya spekulatif buy. Kalau mau entry di harga sekarang, porsi diatur ya, porsi diatur, sekedar nyari 5-10% menurut saya masih bisa untuk BBYB ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli sebelumnya masih ada peluang lanjut. Buat yang mau entry, support di 1130 itu aja ya. Jebol itu bisa consider untuk cut loss. Kemudian ada ASA. Nah, ASA juga rebound sesuai dengan pembahasan kita ya. ASA terakhir kali kita bahas di sini ya, pada tanggal 6 Juli kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu saya bilang ASA ini ada peluang technical rebound sampai around 1700 sampai 1730 ya. 1750 lah ya, sampai situ. Nah, jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah beli di sini, ASA itu masih layak ya buat teman-teman hold sampai 1700. Ya, kalau seandainya dia mampu break ini hold, kalau seandainya dia ketahan di 1700-an, bisa teman-teman consider untuk take yang profit. Itu teman-teman udah dapat 10% lebih ya kalau teman-teman belinya di sini. Nah, kalau untuk reversal, menurut saya sih masih berat ya, masih berat. ASA itu akan reversal kalau dia break dari 1900 atau 2000. Ya, ini resisten. Nah, harapan saya ASA itu bisa naik sampai 1900, habis itu turun lagi, baru naik lagi, itu bisa uptrend lagi. Tapi itu prosesnya masih panjang ya, sekitaran maybe sebulanan lah. Kita lihat lagi move-nya ASA berikutnya seperti apa. Kalau untuk trendnya jangka pendek, resisten terdekat itu ada di 1750 sampai 1700. Itu aja sih untuk ASA. Ya. Jadi untuk ASA BBYD itu masih ada peluang melanjutkan kenaikan. Kemudian ya, ada TOWR. Ini TOWR sebenarnya masih bagus teman-teman ya. Sebenarnya masih bagus, dia ada tender di 1300-an. So maybe dia ada peluang ya ke 1300-an. So maybe dia ada peluang ke 1300-an. Tapi untuk saat ini menurut saya ya, kalau teman-teman mau entry itu udah sangat berisiko. Ya, itu udah sangat berisiko. Support terdekat itu masih di 1100. Ya. Masih di 1100, kemudian support berikutnya itu ada di 1000. Nah, kalau seandainya ke sini bisa consider untuk entry. Kalau seandainya dia masih lanjut naik, biarin aja teman-teman, biarin aja. Buat yang teman-teman udah beli, ini hold aja ya, hold aja. Pertama kali kita bahas TOWR kalau nggak salah di sini ya, waktu itu kita sarankan beli di box kuning ini, dia sempat nyentuh. Jadi kalau teman-teman ada yang beli di sini, ini TOWR hold pakai trailing stop, dia ada peluang ke 1300. Kalau ya ke situ ada peluang ya. Nah, kalau seandainya koreksi, beli di 1100. Oke, itu untuk TOWR. Kemudian, anyway, ini TOWR volumenya oke teman-teman. Volumenya oke. Jadi, ya
maybe ada peluang lah ke 1300 kali. Tapi kalau untuk entry sekarang, saya sih nggak berani ya. Kemudian ada friend. Nah, friend itu sebenarnya masih oke, teman-teman. Itu sebenarnya masih oke. Ini friend sebenarnya ada pola akumulasi dan dia so far masih ketahan di support 80-79. Jadi ya untuk friend, kalau teman-teman tertarik di harga sekarang, itu menurut saya masih layak ya buat teman-teman koleksi. Harga sekarang sampai 79. Stop loss teman-teman bisa pasang di 77 atau di bawah 75. Ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau dari view saya pribadi sih ya, friend itu ada ruang kembali mencoba break dari 90. Kalau break lagi dari situ, maka 100 harusnya possible untuk friend. Harusnya ya, tapi mengingat ini saham yang volatile banget, juga market cap-nya kecil, jadi gampang banget buat di maintenance. Ya, kalau teman-teman mau entry, perhatikanlah dana entry kalian. Ya, jangan samakan entry friend dengan entry saham-saham blue chip. Itu beda cerita, teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya berani entry blue chip 50 juta sekali beli, teman-teman entry lah friend 20 juta aja, ya. Ini beda cerita dengan saham-saham blue chip, teman-teman ya. Jadi maksimal lah 10% dari porto atau 15 dari total porto teman-teman bisa masukkan ke saham-saham seperti ini. Itu maksimal banget ya. Kalau saya sih biasanya masuk saham-saham seperti ini cuma 5-10% ya. Kalau ada dua, saya biasanya akan masuk 5%. Kalau cuma satu saham-saham yang seperti ini, biasanya saya masuk 10% dari total porto aja. Jadi kalau misalnya porto kalian 100 juta, 10%-nya yaitu 10 juta ya. Itu maksimal banget ya kalau dari saya pribadi, karena kalau seandainya ya worst case lah dia langsung jebol dari 79, dia bisa turun dalam banget dalam waktu beberapa menit lah ya. Kalau kalian swing misalnya teman beli di 80, kemudian tiba-tiba dia jebol 79-nya, teman-teman masih belum sempat teman-teman masih lihat saham lain lah, dia udah tiba-tiba ARB, ya, udah tiba-tiba bisa ARB, jadi nggak sempet lah kita buat jual di 77. Biasanya sih seperti itu ya, karena ya volatile banget teman-temannya. Di fungsi trailing stop itu atau stop loss itu melindungi modal. Nah, kalau tiba-tiba misalnya kita mau cut loss di 77, tiba-tiba dia udah ARB, teman-teman nggak bisa jualan, terus besoknya ARB lagi, masuknya kalian dana gede, itu udah stres, psikologi kalian udah amburadul. Besoknya kalian mau beli saham yang bagus lagi, itu udah susah, teman-teman ya, udah susah, karena psikologisnya udah terganggu. Ketika psikologis kita terganggu, porto kita sering merah, cut loss-nya dalam-dalam, kecenderungan kita untuk beli saham berikutnya itu pasti saham-saham yang akan turun ya. Nggak tahu kenapa biasanya cenderung seperti itu, teman-teman. Saya udah beberapa kali ngalamin, even ketika marketnya bagus, ketika saya misalnya udah 3 kali cut loss, saham berikutnya pasti akan cut loss juga ya. Even lagi uptrend-nya. Nah, ketika market lagi turun, saya pernah juga ngalamin beli saham itu profit terus ya, just profit pendek misalnya 10-20%, tapi beli saham berikutnya itu profit juga ya, karena itu psikologis kita terpengaruh dengan luck ya, keberuntungan. Kalau kita psikologisnya udah bagus, kemudian keberuntungan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bisa dipahami ya. Sorry jika
ada salah kata, maupun ya ada saham-saham yang saya bahas nggak sesuai dengan analisanya. Terima kasih.